Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwaji ajmain, amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, para pendengar setia Pro 4 RRI dimanapun Anda berada, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat karunia serta kenikmatan yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih bisa menyimak acara kesayangan kita, yaitu acara Cahaya Pagi, yang insya Allah hari ini bersama saya Wahyu Fitrah Hadi bertemakan tentang berbakti kepada kedua orang tua. Para pendengar setia Pro 4 RRI dimanapun Anda berada, ketika kita mendengar orang yang paling berjasa di dalam kehidupan kita, sudah pasti terbayanglah wajah kedua orang tua kita. Karena kita terlahir dalam hidup ini bukanlah tanpa sebab. Kita terlahir di dunia ini, lahir dari seorang perempuan. Terlahir kita dari rahim seorang ibu. 9 bulan 10 hari kita menumpang di dalam perutnya. Kita hisap darahnya, bersimbah darah, meregang nyawa melahirkan kita. Bahkan para pendengar, tidak jarang ada yang wafat karena melahirkan anaknya. Begitu juga dengan ayah kita, yang menjadi tulang punggung keluarga, yang mengarahkan seluruh tenaganya demi kita, anaknya. Buah hati belahan jiwa, dikhususkan hidupnya untuk anak-anaknya. Pergi pagi pulang sore, pergi gelap pulang gelap, beliau kepanasan, beliau kehujanan, hanya untuk demi kita, anaknya. Para pendengar setia Pro 4 RRI dimanapun Anda berada, maka dari itu, di hari yang baik ini, apa yang bisa kita balaskan untuk jasa kedua orang tua kita? Seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'ad radhiyallahu anhu pernah datang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad ini sangat sayang kepada ibunya. Dia bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ummi mataj." Wahai Rasulullah, ibu saya itu telah lama meninggal. Afa atasaddaqu anha? Bolehkah aku bersedekah atas nama kedua orang tuaku, wahai Rasulullah? Maka dijawablah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tasaddaq ya Sa'ad." Sedekahlah wahai Sa'ad, insyaallah pahalanya sampai. Para pendengar setia Pro 4 RRI dimanapun Anda berada, oleh karena itu, kalau memang betul kita cinta, kalau memang betul kita sayang kepada kedua orang tua kita, maka bagi yang punya harta kelebihan, bersedekahlah, berkurbanlah, berinfaklah, berwakaflah, dikhususkan atas nama kedua orang tuanya. Buktikan kalau memang cinta kepada kedua orang tua kita, kalau kita cinta, kalau kita sayang, terlebih-lebih kepada orang tua yang sudah meninggal, tidak ada yang lebih diharapkan dari mereka kecuali hanyalah doa dari kita, anak-anaknya, dan harta yang dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nama kedua orang tuanya. Tapi bagi yang tidak punya harta, berkirimlah Al-Fatihah, karena berbakti kepada kedua orang tua yang masih hidup itu wajib, tetapi berbakti kepada orang yang sudah meninggal lebih wajib. Kenapa? Karena sering lupa kita kepada orang yang sudah meninggal dunia. Orang yang telah meninggal dunia itu adalah orang yang seperti tenggelam di tengah lautan. Diberi uang walaupun 2-3 karung, mereka pasti tidak akan mau, mereka pasti akan menolak. Diberi emas, intan, permata, berlian, mereka pasti tetap akan menolak, tidak akan mau. Tetapi yang mereka inginkan adalah pelampung ban mobil yang sudah dipompa. Maka begitu jugalah para pendengar, orang yang telah meninggal itu tidak berlakulah pangkat, jabatan anak-anaknya itu, kecuali hanya doa dari anak-anaknya yang soleh dan soleha. Maka para pendengar yang dirahmati dimanapun Anda berada, beginilah yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam
karena puncak dari cinta adalah mau berkorban. Nabi Ibrahim alaihissalam 86 tahun mengharapkan, berdoa kepada Allah, minta anak yang soleh. Bahkan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah As-Saffat ayat 100, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakanlah aku anak yang soleh ya Allah. Barulah 86 tahun itu beliau dikaruniakan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika anak itu sedang lucu-lucunya, sedang enak-enaknya dipandang, tiba-tiba turun perintah Allah lewat mimpi. Ibrahim, kalau memang cinta kepadaku, kata Allah, tapi setelah kau punya anak, masuk cinta anak ke dalam hatimu, maka kata Allah, buktikan mana yang lebih besar, cintamu kepadaku atau cintamu kepada anakmu. Sembelih anakmu wahai Ibrahim. Tetapi karena cintanya kepada Allah lebih besar dan di atas segalanya, maka anak yang satu-satunya pun dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena puncak dari cinta itu adalah mau berkorban. Oleh karena itu, para pendengar setia Pro 4 RRI dimanapun Anda berada, jikalau kita cinta kepada kedua orang tua kita, maka berkurbanlah, bersedekahlah, berinfaklah, berwakaflah atas nama kedua orang tua kita, baik kepada kedua orang tua kita yang masih hidup, lebih-lebih untuk orang tua kita yang sudah wafat atau sudah meninggal. Para pendengar setia Pro 4 RRI dimanapun Anda berada, nikmat terbesar hari ini bukanlah nikmat kaya, karena berapa banyak orang yang kaya tapi hartanya tidak menolong dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat terbesar hari ini bukanlah jabatan yang tinggi, karena berapa banyak orang yang punya pangkat jabatannya tinggi, justru itu bisa menjerumuskan dia ke dalam api neraka. Nikmat yang terbesar hari ini adalah ketika kita dititipi harta oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita dititipi jabatan dan pangkat yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua itu bisa kita gunakan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala dan kita salurkan bagi orang-orang yang memerlukannya. Para pendengar setia Pro 4 RRI dimanapun Anda berada, kalaulah hari ini ada di antara kita yang rajin sholat 5 waktu, bahkan dia berjamaah di masjid, hafal Quran, puasa sunnahnya rajin, auratnya tertutup dengan baik, bahkan tidak cuma dia, anak dan istrinya melakukan hal yang sama, tapi satu hal jika dia lakukan, yaitu durhaka kepada kedua orang tuanya, maka seluruh amal orang seperti ini seluruhnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika ada di antara hari ini mungkin ibadahnya biasa-biasa saja, tapi perlakuannya terhadap kedua orang tuanya, apalagi kalau ada orang tua yang sudah sepuh, orang tua yang sudah tua, orang tuanya tidak punya rumah, dia bikinkan rumah, orang tuanya tidak punya uang, dia kasih uang, orang tuanya sakit, dia antar ke rumah sakit, dia jaga, dia rawat, membersihkan kotoran orang tuanya tanpa menyuruh pembantu, lebih ia nikmati daripada menikmati makanan favoritnya. Maka para pendengar, anak yang seperti ini walaupun mungkin ibadahnya biasa-biasa saja, maka seluruh amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar setia Pro 4 RRI dimanapun Anda berada, oleh karena itu sampai dengan saat ini Allah masih titipkan kenikmatan kepada kita, Allah masih anugerahkan rezeki kepada kita, maka jangan lupakan orang tua kita, muliakan orang tua kita. Sesungguhnya kalau kita memuliakan orang tua kita, insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memuliakan kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Afwan minkum, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.